Modul 7, Manajemen Pemasaran, mengkomunikasikan nilai pelanggan. Oleh Dewi Aktavia Nuraini, mahasiswa PPS Universitas Terbuka. Kegiatan belajar 1, merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Bagian A, peran komunikasi pemasaran. Lingkungan komunikasi pemasaran yang sekarang ini mengalami perubahan akibat dari perkembangan teknologi yang mempengaruhi konsumen. Hal tersebut mempengaruhi komunikasi pemasaran, ekuitas merek, dan penjualan, sehingga harus ditentukan bauran komunikasi pemasaran yang dapat mendukung hal tersebut, di mana bauran komunikasi pemasaran tersebut terdiri dari 8 moda komunikasi utama, yaitu advertising, sales, promotion, event and experience, public relation and publicity, direct marketing, interactive marketing, word of mouth marketing, and personal selling. Dampak komunikasi pemasaran adalah dapat membantu proses penerimaan pesan yang konsisten kepada konsumen dan strategi positioning yang diinginkan perusahaan. Bagian B, model proses komunikasi. Terdiri dari 2, yaitu makro model dan mikro model, di mana makro model berfokus pada komponen dan fungsi utama dari komunikasi, meliputi sender, receiver, encoding, decoding, respon, and feedback, serta mempertimbangkan noise yang terjadi. Sedangkan mikromodel berkonsentrasi pada respon spesifik komunikasi dengan tahapan kognitif atau pembelajaran, afektif atau merasakan, dan behavior konsumen atau perbuatan. Bagian C, membangun komunikasi yang efektif. Terdiri dari 8 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi target audiens, yaitu kumpulan individu yang direncanakan sebagai penerima informasi. Tahapan kedua adalah menentukan objek komunikasi, yaitu tujuan komunikasi. Apakah komunikasi itu bertujuan untuk membangun kategori produk, kesadaran merek, sikap terhadap merek, atau intensitas pembelian produk. Langkah ketiga adalah mendesain komunikasi. Terdapat 2 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan isi pesan atau message strategy dan pendekatan cara penyampaian pesan atau creative message. Tahapan keempat adalah memilih jalur komunikasi. Terdiri dari 2 jenis, yaitu jalur komunikasi personal dan jalur komunikasi non-personal. Tahapan yang kelima adalah menyusun anggaran komunikasi. Terdiri dari 4 metode yang dapat digunakan, yaitu metode keterjangkauan dana, metode persentase penjualan, metode persaingan daya beli, dan metode berdasarkan tujuan atau kegiatan dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Tahapan yang keenam adalah memutuskan bauran komunikasi yang akan digunakan dengan memilih dan menentukan media yang akan digunakan dalam komunikasi pemasaran tersebut. Tahapan yang ketujuh adalah mengukur hasil komunikasi pemasaran, yaitu untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan atau yang telah ditentukan. Tahapan terakhir adalah tercapainya pengelolaan komunikasi pemasaran terpadu dalam kondisi jika tahapan 1-7 berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kegiatan belajar 2, mengelola komunikasi massa. Bagian A, membangun dan mengelola sebuah program iklan. Langkah pertama adalah menentukan objek iklan, yaitu sesuatu yang dapat berupa iklan yang informatif, persuasif, reminder, dan reinforcement.
Tahapan selanjutnya memutuskan anggaran iklan, yaitu yang dapat dipengaruhi oleh posisi produk dalam siklus produksi, pangsa pasar dan konsumen, persaingan, frekuensi iklan, dan diferensiasi produk. Tahap ketiga adalah membuat kampanye kegiatan periklanan dengan tahap pembentukan dan evaluasi pesan, pembangunan iklan yang kreatif, dan pelaksanaannya, serta tinjauan atas tanggung jawab sosial. Kegiatan belajar 2, mengelola komunikasi massa. Bagian B, memutuskan dan mengukur efektivitas media. Tahap pertama, memutuskan luas jangkauan, frekuensi, dan pengaruh media. Memilih media yang memiliki reach, frekuensi, dan impact yang dapat mendukung komunikasi pemasaran. Tahap kedua, memilih di antara berbagai jenis media. Apakah menggunakan media koran, televisi, radio, majalah, brosur, internet, dan lain sebagainya. Tahap ketiga adalah menentukan beberapa pilihan alternatif periklanan, dapat berupa place advertising, product advertising, atau point of purchasing. Kegiatan belajar 2, mengelola komunikasi massa. Bagian C, promosi penjualan. Yang harus diperhatikan pada promosi penjualan adalah objek promosi, biasanya untuk menarik pelanggan baru atau pelanggan yang mudah beralih ke merek lain. Selain itu, harus diperhatikan adalah iklan versus promosi, di mana promosi membutuhkan biaya yang lebih kecil dibanding iklan, namun efektif dalam membangun ekuitas merek dan meningkatkan penjualan. Yang tak kalah penting harus diperhatikan pada promosi penjualan adalah keputusan promosi, yaitu keputusan pokok tentang promosi penjualan berupa objek sarana. Kegiatan belajar 2, mengelola komunikasi massa. Bagian D, peristiwa dan pengalaman mengkonsumsi produk. Objek peristiwa. Suatu peristiwa atau kegiatan dapat dijadikan sebagai sarana promosi oleh para pemasar. Keputusan untuk menjadi sponsor dengan memilih program sponsorship yang optimal. Membangun pengalaman, yaitu pengalaman yang positif terhadap suatu produk dapat menjadi sarana promosi. Kegiatan belajar 2, mengelola komunikasi massa. Bagian E, public relation. Public relation merupakan divisi yang berhubungan langsung dengan konsumen atau stakeholder dan mempunyai fungsi melindungi citra perusahaan. Marketing public relation merupakan PR yang bertujuan untuk memberikan dukungan pada perusahaan dalam promosi produk atau penjualan. Keduanya bertujuan meningkatkan keuntungan perusahaan dari penjualan produk. Kegiatan belajar 3, mengelola komunikasi personal. Bagian A, direct marketing. Direct marketing adalah penggunaan jalur distribusi yang langsung kepada pelanggan untuk menyalurkan produk dan jasanya tanpa perantara, seperti direct mail, katalog marketing, dan telemarketing. Manfaat direct marketing: 1. Mempersingkat proses penjualan karena mengurangi waktu dan jarak. 2. Dapat mengetahui kebutuhan pelanggan secara langsung dan menarik potensial pelanggan. 3. Penawaran produk dan strategi pemasaran tidak diketahui secara langsung oleh pesaing. Jenis-jenis direct marketing. Direct mail mengirimkan penawaran atau pemberitahuan mengenai suatu produk secara langsung ke individu konsumen berdasarkan pasar sasaran yang telah diseleksi sesuai kebutuhan. Katalog marketing adalah suatu kondisi di mana pemasar mengirimkan katalog produk kepada konsumen, dapat menggunakan media cetak, elektronik dengan menggunakan sarana online ataupun offline. Telemarketing, di mana pemasar menggunakan telepon dan call center untuk menarik calon pelanggan atau menjual kepada pelanggan dan menyediakan pelayanan menerima pesanan. Kegiatan belajar 3, mengelola komunikasi personal. Bagian B, interaktif marketing. Menempatkan iklan dan promosi secara online dengan merancang website yang menarik perhatian konsumen dan mendorongnya untuk menelusuri lebih dalam pesan produk tersebut,
sehingga menjadi pemasaran interaktif yang efektif secara biaya namun mampu meningkatkan penjualan. Keunggulan interaktif marketing yang pertama, dapat mengetahui perilaku konsumen secara langsung dan akurat. Kedua, dapat mengukur respon konsumen. Ketiga, memudahkan penempatan iklan yang menarik secara konseptual. Keempat, informasi yang didapatkan lebih akuntabilitas. Adapun kelemahan dari interaktif marketing adalah pemasar akan kehilangan kontrol atas apa yang dilakukan konsumen terhadap informasi online yang diterimanya. 7 elemen rancangan website pemasaran dalam interaktif marketing. Yang pertama adalah konteks, yang kedua konten, community, customization, communication, connection, and e-commerce. Kegiatan belajar 3, mengelola komunikasi personal. Bagian C, word of mouth. Promosi dari mulut ke mulut merupakan proses marketing yang dapat berlangsung secara online melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, ataupun secara konvensional melalui kelompok sosial masyarakat di era modern ini. Kegiatan belajar 3, mengelola komunikasi personal. Bagian D, merancang tenaga penjualan atau sales force. Tenaga penjualan merupakan inti dari proses marketing. Pada umumnya, perusahaan menggantungkan diri pada tenaga penjualan yang profesional untuk mendapatkan calon pelanggan dan menjadikannya pelanggan potensial demi perkembangan perusahaan. 4 hal yang harus diperhatikan dalam merancang tenaga penjualan. Yang pertama, strategi dan objektif tenaga penjualan, di mana tenaga penjualan harus mampu memecahkan masalah yang dihadapi pelanggan berkenaan dengan konsumsi produk dan menunjukkan profitabilitas yang tinggi. Struktur tenaga penjualan. Perusahaan dapat menggunakan tenaga penjualan langsung yang dimilikinya atau tenaga penjualan kontrak yang disediakan agen penjualan atau pialang. Banyaknya tenaga penjualan. Dengan meningkatkan tenaga penjualan sama dengan meningkatkan penjualan, namun meningkatkan biaya pemasaran. Kompensasi tenaga penjualan dapat berupa gaji atau pendapatan tetap yang diterima setiap bulan dan pendapatan tambahan yang berupa biaya perjalanan, biaya hiburan, asuransi, dan lain-lain. Kegiatan belajar 3, mengelola komunikasi personal. Bagian E, mengelola tenaga penjualan. Terdiri dari tahapan rekrutmen, penseleksian, pemberian training, supervisi, pemberian motivasi, dan pengevaluasian. Prinsip dasar personal selling dengan metode SPIN, yaitu Situation, Problem, Implication, and Need Payoff, yang bertujuan untuk memperoleh prinsip dasar dari pemasaran secara personal. 6 langkah proses penjualan terdiri dari identifikasi dan kualifikasi calon pelanggan, pre-approach ke pelanggan, presentasi dan demonstrasi produk, mendengarkan keluhan atau kebutuhan pelanggan, closing transaksi, dan follow up, serta maintenance produk untuk kepuasan pelanggan. Semua hal di atas dapat mendukung terbentuknya relationship marketing, yaitu terjadinya hubungan yang saling menguntungkan antar pihak-pihak yang terkait dalam aktivitas marketing suatu produk. Thank you for watching.